Halo teman-teman, apa kabar kalian? Ini Bapak Prabowo ini aneh juga ya teman-teman ya. Padahal kita sudah bersimpati di debat terakhir kemarin teman-teman. Kenapa? Karena beliau sudah minta maaf. Jadi Bapak Prabowo itu sudah legowo ya, mengakui kesalahannya, maaf juga karena sudah marah, mungkin sering emosi dan lain sebagainya. Kita sudah simpati loh Pak. Tapi kenapa Bapak Prabowo ini setelah debat di kampanye keesokan harinya mulai lagi kambuh lagi nih, kumat lagi teman-teman ini. Ini kampanye Bapak Prabowo ini saya bilang kambuh lagi ya karena Bapak Prabowo awalnya kan marah-marah ya. Isi kampanyenya juga beliau ya kalau joget-joget sudah biasa ya, atau menyenggol secara keras tim kampanye yang lain atau tim yang lain sebagai lawannya itu sudah biasa ya. Dan kemarin juga di debat kita kira itu Bapak Prabowo akan marah-marah, ternyata tidak. Itu di luar dugaan kalau yang di debat terakhir, di debat kelima capres itu teman-teman ya. Beliau malah tampil biasa dan bahkan di closing statementnya itu beliau minta maaf secara tulus. Namun ini kenapa kok kambuh lagi? Menurut kalian gimana nih teman-teman? Apa sebenarnya yang ada di benak Pak Prabowo ini? Apa yang dia inginkan? Ini videonya teman-teman. Kalian nilai sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya dibilang bisanya Prabowo itu joget aja. Sorry ya. Saudara-saudara, nonton debat gak kemarin? Aku dapat nilai berapa? Berapa? Ya terus kebanyakan. Ya 97 lah. Masa dikasih 10. Sorry. Sebenarnya kalau Bapak Prabowo itu sudah minta maaf, tidak perlu lagi di kampanyenya itu berisi seperti ini. Makanya mungkin Bapak Prabowo, kita husnudon aja ya, mungkin Bapak Prabowo itu bingung ya apa yang mau disampaikan. Karena ya gagasan yang ditawarkan memang hanya beberapa, yang paling penting itu semuanya pokoknya lah makan gratis lah teman-teman ya. Kalau kita lihat dari pertanyaan di debat kemarin, Bapak Anies Baswedan nanya apa, jawabannya yang penting makan siang gratis, itu programnya. Mungkin karena itu sudah habis temanya, maka kembali lagi kambuh. Nah setelah kambuh tentu joget-joget lagi seperti biasa. Itu selalu yang diulang-ulang. Makanya kami sebenarnya kemarin sudah simpati ya, sudah menerima permintaan maaf dari Bapak Prabowo ini di debat capres kemarin. Namun karena ngelihat seperti ini ya, kita niatnya sih mau nyoblos ya. Kalau saya pribadi nyoblos Bapak Prabowo ini, karena kan sudah minta maaf teman-teman ya. Tapi kalau kambuh lagi ya nggak jadi lagi saya nyoblos kembali ke 01 aja ya. Makanya banyak teman-teman dari Gen Z itu sebenarnya yang geli. Banyak forum-forum ini padahal bukan forum yang diadakan oleh pihak 01 atau bahkan pihak 02. Ini forum-forum benar-benar di luar. Penggagasnya bukan dari tim kampanye siapapun teman-teman. Namun yang hadir di forum tersebut sudah saya share videonya ya. Nolak 02, asal bukan 02. Ini menunjukkan bahwa para Gen Z ini, terutama mahasiswa saya yakin, yang mengerti dengan situasi pemilu saat ini, pasti akan menolak ya. Pasti itu sudah. Karena fenomena atau kejadian-kejadian yang mungkin melanggar etik ini nomor satu catatan ya. Karena Gibran itu dibilang, dan ini sudah menjadi hadiah ya bagi Gibran ya.
Meskipun secara hukum Gibran bisa lolos, tapi label sosial ini tidak akan bisa hilang, teman-teman. Yaitu anak haram konstitusi. Label ini sampai mati akan melekat pada Gibran. Kalau secara hukum mungkin tidak masalah, tetap lolos dia. Tapi sanksi sosial, yaitu label anak haram konstitusi ini akan melekat kepada diri Gibran sampai seterusnya, tidak akan bisa luntur, teman-teman. Makanya para Gen Z, para mahasiswa itu mungkin enggan memilih 02 dari berbagai forum yang pernah diikuti oleh beberapa kegiatan, ya termasuk festival cawapres dan capres, teman-teman, yang diadakan oleh beberapa stasiun TV kemarin. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di video ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga kita doakan saja Bapak Prabowo emosinya dikurangi, jogetnya dikurangi, karena Bapak Prabowo sudah sepuh ya. Kita doakan semoga cepat pulih. Jika Bapak Prabowo diinfokan kemarin sempat kelelahan ya, cepat pulih. Beliau ya wajar kelelahan ya, karena beliau sudah sepuh dan umurnya sudah berapa, teman-teman ya. Jadi wajar. Makanya jangan forsir tenaganya untuk joget-joget atau marah-marah. Takutnya ya mudah-mudahan naudzubillah ya stroke. Nah, itu kan bisa jadi. Kalau di panggung kelakuannya seperti itu, teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak ya, kita doakan seperti itu. Tapi kalau terlalu dipaksakan seperti itu bisa kejadian juga, teman-teman. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa support channel ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menerima banyak kabar dan banyak sekali pesan yang masuk terkait acara di JIS pada hari Sabtu 10 Februari ini. Saya menyampaikan beberapa hal terkait itu ya. Pertama, saya terkejut sekali ketika dengar kabar bahwa situs tiketnya itu diakses sampai lebih dari 3,5 juta kali dalam waktu beberapa puluh menit saja. Ini mengalahkan pemesanan tiket Coldplay. Luar biasa. Ini pertanda animo yang luar biasa besar. Dan inilah sebenarnya semangat acara kita di hari Sabtu ini. Acara Gerakan Perubahan. Semua ingin hadir, semua ingin menjadi bagian dari gerakan perubahan. Lalu saya mendapat banyak pertanyaan dari itu. Ibu bapak sekalian yang sudah bergerak ke Jakarta lalu kesulitan mendapatkan tiket, pertanyaannya, apakah tetap datang? Bagaimana jika tidak punya tiket? Jawabnya sederhana, tetap datang, tetap dukung gerakan perubahan, tetap hadir di JIS, tetap penuhi di JIS, di dalam dan di luar, di seluruh wilayah JIS. Tiket yang sudah dilepas tadi itu lewat situs, itu sekedar untuk manajemen massa, mengukur animo, memberikan kesempatan untuk mencari tempat duduk lebih awal. Tapi bukan penanda boleh tidaknya ikut acara. Jadi, tanpa tiket pun bisa ikut. Dan yang punya tiket, bila sampai jam 6.30 tidak menggunakan tiketnya, maka kursinya kosong, dan kursi kosong boleh ditempati oleh siapa saja. Jadi, kalau punya tiket tapi tidak datang awal, maka kursinya akan di tempat yang lain. Jadi ini jangan sampai kita mendengar ada yang mau beli tiket. Tidak usah beli tiket, datang saja, dan ruangnya masih banyak sekali. Jadi masih banyak area untuk ikuti acara ini, baik di dalam maupun di luar stadion. Akan ada banyak kegiatan, banyak wahana untuk menyampaikan aspirasi perubahan sampai di luar stadion, di dalam dan di luar. Dan kita bisa mengikuti apa saja yang terjadi di dalam stadion itu dari area sekitarnya. Jadi yang disebut sebagai tiket hanya urusan kursi, tapi di dalam stadion saja masih banyak sekali ruang yang bisa digunakan tanpa harus punya tiket, tanpa harus punya kursi. Jadi ibu dan bapak sekalian, mari kita jadikan acara di JIS ini sebagai pesta rakyat, tempat kita menggaungkan aspirasi perubahan. Seperti juga acara-acara Amin selama ini. Acara ini adalah dari rakyat untuk rakyat. Mereka yang mengelola acara ini juga bukan panitia-panitia yang disewa,
Tapi